Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini saya yakin dan percaya walaupun kita di tempat yang berbeda, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Kita memperoleh kesempatan pada pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, meskipun melalui ibadah online. Dan kita percaya kalau Tuhan hadir, hadiratnya pasti memuaskan kita semua. Dia memberikan kelegaan, kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari. Kau telah menyertai kami, Kau memberikan sukacita, damai sejahtera, kelegaan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu, membawa ucapan syukur kami Tuhan, untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, membawa secara utama dan yang terkhusus bangsa kami, Indonesia. Kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Ini kami Tuhan, umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kau pulihkan bangsa kami, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Kau pulihkan negeriku, oh haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa bangsa kami, membawa negeri kami, oh haleluya. Tuhan, kau pulihkan negeri kami. Bapa, kau pulihkan negeri kami, oh haleluya. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada kesempatan ini kita kembali akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit bumi serta segala isinya, dan Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya. Hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk ditabur oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman Tuhan adalah kekal adanya. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati waktu ke depan ini. Dan biarlah firman Tuhan menjadi sukacita bagi kami. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Berbagilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan judul perikop kita hari ini, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, anggapannya benar, menurut persepsinya sendiri benar, Yesus mengatakan ini. Dia berpikir dan dia menganggap, kira-kira saudara-saudara, apa yang melatar belakangi sehingga dia menganggap dirinya paling benar. Bisa jadi karena memiliki dan melaksanakan hukum-hukum Taurat dalam hidupnya. Dengan demikian, ia mengklaim dirinya sendiri yang paling benar bila dibandingkan dengan orang lain. Dan ketika mereka pada posisi seperti ini, ia memandang rendah orang lain dalam sudut pandangnya sendiri, bahwa dirinya lah yang paling unggul, yang paling berkualitas di antara orang-orang lain. Sehingga saudara-saudara, kepada orang-orang ini dan yang memandang rendah semua orang lain, yaitu tidak menganggap orang lain itu penting, jika sudah begini, bagaimana ia bisa mengasihi orang lain atau menghormati orang lain? Di matanya, orang lain tidak ada artinya dan tidak berguna. Hanya dirinya sendirilah yang paling unggul, yang paling berguna daripada orang lain. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-9 ini, bagaimana perumpamaan ini dimulai oleh Tuhan Yesus, dan terhadap orang-orang seperti ini Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya paling benar. Ada 2 orang pergi ke bait Allah
untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bait Allah itu terbuka untuk siapa saja, untuk umat Tuhan yang mau berdoa. Jadi bait Allah selalu terbuka. Jadi siapa saja yang mau berdoa di bait Allah selalu dibuka pintunya dan difasilitasi. Mengapa saudara-saudara? Karena orang Yahudi memiliki jam doa. Jadi orang Yahudi memiliki jam doa yaitu 3 kali dalam sehari. Jadi 3 kali dalam sehari orang-orang Yahudi punya jam doa. Nah, jam-jam doa yang mereka miliki itu saudara-saudara yaitu pada pagi hari yang biasa disebut dengan sa'arib. Nah, kata sa'arib ini adalah sembahyang pagi atau sembahyang bangun tidur. Jadi orang Yahudi punya kebiasaan punya jam doa pada waktu pagi. Jadi setelah bangun tidur mereka punya jam doa yaitu sa'arib. Kemudian memasuki tengah hari, orang Yahudi juga punya jam doa yang namanya adalah Sohorayim. Nah, dalam Sohorayim ini mereka berdoa di tengah hari atau siang hari. Kemudian itulah yang jam doa yang kedua, dan kemudian jam doa yang ketiga itu adalah ereb. Nah, ereb ini adalah sembahyang petang. Jika Bapak Ibu membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1, tradisi Yahudi ini masih dikerjakan oleh Petrus dan oleh Yohanes. Jadi Petrus adalah orang Yahudi, Yohanes adalah orang Yahudi, tetapi mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam hal berdoa, Petrus dan Yohanes masih memelihara jam doa Yahudi. Karena dikatakan dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes ke bait Allah pada pukul 3 petang untuk berdoa. Ini yang biasa disebut oleh orang-orang Yahudi yaitu dengan ereb. Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat pada ayat yang ke-11 bagaimana orang Farisi itu berdoa. Alkitab mencatat saudara-saudara, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Inilah doanya. Dan dalam hatinya dia berkata begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Jadi orang Farisi itu mengucap syukur kepada Allah. Mengapa orang Farisi ini mengucap syukur kepada Allah? Nah, saudara-saudara, pada ayat 11 ini dicatat ada 8 alasan yang melatar belakangi mengapa orang Farisi ini mengucap syukur kepada Allah. Yang pertama, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena," yang pertama, "aku tidak sama seperti semua orang lain." Jadi dia menganggap dirinya paling penting dan sangat istimewa. Ini yang namanya eksklusif. Dan orang-orang Yahudi sangat terjebak dalam eksklusivisme ini. Kemudian yang kedua, bukan perampok. Yang ketiga, bukan orang lalim. Yang keempat, bukan pezina. Yang kelima, bukan juga seperti
pemungut cukai ini, karena orang Farisi ini dalam perumpamaan ini bersama-sama dengan pemungut cukai, orang Farisi, pemungut cukai masuk ke bait Allah untuk berdoa. Tapi dalam doanya orang Farisi menunjuk orang pemungut cukai, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Kemudian aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini isi doa dari orang-orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena dari beberapa alasan tadi, ya dari 7 alasan tadi yang mereka sampaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah isi doa ucapan syukurnya. Isinya panjang, seperti suatu laporan saja yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Sepertinya ini sudah menjadi satu kebiasaan mereka dalam berdoa. Karena fokusnya selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Siapakah dirinya? Dan apa-apa yang telah dilakukan dan yang telah dikerjakan. Itulah doa orang Farisi dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian pada ayat yang ke-13 kita bisa lihat, saudara-saudara, bagaimana pemungut cukai itu berdoa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia berusaha untuk bersembunyi menghindar dari orang Farisi itu dan tidak berani mendongak ke atas atau melihat ke atas atau bahkan mengarahkan wajahnya ke atas dalam doa. Itu dia tidak berani. Itu artinya saudara-saudara, dalam memanjatkan doanya pemungut cukai ini, ia menundukkan kepala. Ia melihat ke bawah. Sama seperti seorang pesakitan ketika sedang diadili dalam satu pengadilan. Karena ia merasa bersalah, ia merasa berdosa, merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Maka kemudian ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi pemungut cukai ini merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, bahkan memukul dirinya sendiri. Ini adalah sebuah kondisi di mana ia menyesal dan menyadari siapakah dirinya itu. Dia terbuka, dia menyadari, bahkan dia menyesal siapakah dirinya itu. Dan ia merasa sebagai seorang yang berdosa. Dan ia terbuka. Ini penting saudara-saudara. Ia terbuka terhadap kasih karunia Allah. Dia membuka hatinya, dia membuka dirinya kepada Allah bahwa inilah aku yang sesungguhnya. Dan akhirnya dia memohon pengampunan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dari perumpamaan ini bagaimana kita melihat orang Farisi berdoa. Dan yang kedua kita bisa melihat bagaimana pemungut cukai itu berdoa. Dan dari pengajaran perumpamaan ini pada ayat yang ke-14 Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, "Aku berkata kepadamu," menunjuk kepada ayat yang ke-13 tadi, kepada pemungut cukai, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yesus yang adalah firman Allah, Yesus yang adalah firman Allah yang telah menjadi daging sama seperti manusia. Artinya Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak lain adalah Allah.
Ketika Yesus mengatakan kebenaran, maka kebenaran itu adalah benar. Dan ketika Yesus mengatakan sesuatu itu salah, dan memang faktanya adalah salah. Karena Yohanes mencatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Jadi di dalam Yesus ada kebenaran. Dan ketika kebenaran itu menyatakan benar, maka itu sesungguhnya, ya, sesungguhnya benar. Dan tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang adalah firman itu mengatakan kepada pemungut cukai, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Karena dia membuka hatinya, menyerahkan hidupnya, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan orang lain itu maksudnya adalah orang Farisi, saudara-saudara, sudah jelas, sudah otomatis tidak bisa dinyatakan sebagai yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memberikan satu penilaian dalam perumpamaan ini, dan penilaian itu adalah iya dan amin. Benar sebagai benar, dan tidak memang tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pelajaran ini ditutup dengan suatu perkataan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini suatu prinsip dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat, dan jika perlu harus kita hafal ayat ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari kita sama-sama waspada, mewaspadai diri kita masing-masing. Perlu diwaspadai, supaya apa? Kita tidak terjebak, kita tidak jatuh seperti dalam perumpamaan tadi, sebagaimana orang Farisi berdoa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa juga kita perlu waspada terhadap diri kita masing-masing, supaya kita tidak jatuh ke dalam suatu keangkuhan, sehingga hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Ini perlu kita waspadai. Saudara-saudara, jika kita tidak waspada, ini akan sangat merugikan dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara-saudara? Orang-orang Farisi tetap menjalankan tugasnya. Orang-orang Farisi tetap melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kalau ini masih ada dalam diri kita, hati-hati. Kita juga masih bisa melayani, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa membaca Alkitab. Tetapi kalau karakter ini masih ada dalam diri kita, hati-hati. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan, waspadalah dan waspadai hati kita masing-masing, diri kita masing-masing. Supaya apa? Jangan kita menjadi seperti orang Farisi dalam perumpamaan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya rendah hati, tetapi kita juga harus tetap terbuka akan kasih Allah. Kita tidak bisa menutup diri kita. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan semuanya terbuka. Oleh karena itu, alangkah baiknya dan alangkah indahnya
kita sebagai orang-orang percaya selalu membuka diri kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah hidupku. Apa adanya, tanpa ada sesuatu yang kita tutup-tutupi, sehingga kita punya hubungan yang baik dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan apapun tetap rendah hati. Bahkan meskipun hari ini kita sedang menghadapi bersama-sama pandemi COVID-19, kita pun tetap harus hidup dengan rendah hati dan terbuka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian pasal 45 hingga pasal 45 ayat 1 hingga ayat yang ke-28, di situ ada judul perikopnya, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tentu kita tahu, kita semua sudah paham bagaimana kisah hidup anak Yakub dan Rahel yang bernama Yusuf. Ketika Yusuf itu masih muda, dia sangat disayangi bapaknya. Tetapi ketika sayang itu diterima oleh Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak suka kepada Yusuf. Karena mereka tidak suka kepada Yusuf, mereka mencari cara bagaimana bisa menyingkirkan Yusuf dalam keluarga tersebut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, akhirnya dalam kisah cerita Yusuf dijual. Yusuf tidak lagi dihargai sebagai manusia. Yusuf tidak lagi dihormati seperti manusia, sebagaimana manusia harus dihormati. Tetapi sekarang hak-haknya hilang karena dia telah dijual dan menjadi milik orang lain. Kalau sudah demikian, haknya sangat-sangat tidak berharga lagi. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara-saudara. Mungkin bisa jadi Yusuf bisa sakit hati, bisa marah karena dia telah dipisahkan dari bapaknya, dari keluarganya, dengan adiknya yaitu Benyamin. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, Tuhan menghendaki kita tetap untuk rendah hati. Dan bahkan meskipun dicatat dalam kitab Kejadian pasal 45 ini bahwa Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir, tetapi dia tetap rendah hati. Tepatnya pada Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, tetapi sekarang justru Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jelas ini suatu teladan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang telah menyakitinya, orang-orang yang telah merampas haknya, bahkan orang-orang yang telah membuang dia jauh-jauh dari bapaknya, dari keluarganya. Dan sekarang dia sudah punya posisi, punya kekuatan penuh untuk bisa membalaskan sakit hatinya, untuk bisa membalaskan dendamnya. Bisa, mudah dan gampang. Tetapi Yusuf punya karakter rendah hati. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang dulu dianggapnya tidak enak, tidak nyaman, tapi dia telah membungkusnya dengan rasa aman. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, sungguh-sungguh menjadi pelajaran bagi kita. Jangan angkuh, jangan meninggikan diri, jangan sombong, tetapi tetaplah rendah hati dan tetaplah dalam kasih karunia Allah, dan tetaplah terus bersama-sama dengan Allah dimanapun kita berada, dan apapun kondisi kita, apapun posisi kita, tetap miliki rendah hati. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca, yang telah kami renungkan bersama-sama. Bagaimana Yesus menegur orang-orang yang menganggap dirinya paling benar di antara orang lain. Tapi teguran Tuhan Yesus melalui satu perumpamaan, yaitu ketika ada dua orang, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Mereka pergi ke bait Allah dan mereka berdoa. Dan masing-masing berdoa. Dan ternyata Tuhan Yesus membuat satu keputusan bahwa pemungut cukai inilah ketika dia pulang ke rumahnya dinyatakan benar. Dan kami percaya ketika Yesus menyatakan benar, itu adalah benar karena Yesus sendiri adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Makasih buat firman-Mu hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami selalu waspada terhadap diri kami masing-masing, supaya kami tidak terjebak dan jatuh seperti orang Farisi, tetapi kami tetap menjadi rendah hati, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, dan tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Makasih buat firman-Mu hari ini. Meteraikan segala kebenaran ini di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan mengubah setiap hidup kita. Biarlah juga secara khusus pada hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Biarlah melalui firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menggenapi bangsa kita, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu
atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh sebab Tuhan sangat baik pada setiap kami. Meskipun sampai hari ini kami masih tetap menjalankan ibadah daring dalam jaringan, tapi biarlah Tuhan sukacita kami, kebahagiaan kami, firman Tuhan terus menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta ini, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati pimpinan bangsa negara kami Indonesia ini, Presiden dan juga Wakil Presiden, serta pembantu Presiden, dalam hal ini adalah Menteri dengan bidang mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk mereka bisa bekerja dengan baik, memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Secara khusus ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati tim gugus Satgas yang sedang menangani masalah ini. Tuhan memberikan kekuatan hingga apa yang dilakukan dan yang dikerjakan menjadi berhasil. Demikian juga hingga pada pimpinan-pimpinan atau kepala-kepala daerah yang ada. Tuhan memberkati, bahkan sampai kepada tingkat RW, bahkan tingkat RT. Tuhan memberikan hikmat pada pimpinan-pimpinan ini untuk terus berpikir memajukan bangsa dan negara kami Indonesia dengan bagian kami masing-masing. Kami juga sangat bersyukur Tuhan, selama 75 tahun Indonesia merdeka, kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kemerdekaan yang boleh kami nikmati selama 75 tahun Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, ke depan kami terus berdoa, menyerahkan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih kuasa Tuhan mengurapi, memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, yang unggul, yang berkembang, yang maju untuk
kemakmuran, kesejahteraan bangsa Indonesia. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan menyertai. Tuhan juga memberkati ketika kami akan memasuki tanggal 17 Agustus, besok pada hari Senin. Dan ada beberapa hal yang harus kami lakukan dan kerjakan, secara khusus untuk upacara-upacara yang akan kami lakukan, baik di negara, bahkan di instansi-instansi yang ada, dan lembaga-lembaga yang terkait. Tuhan memberkati situasi dan keadaan aman, sehingga pelaksanaan upacara boleh berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, berkati hamba-hambamu yang ada di Indonesia ini. Biarlah di negeri ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan pulang dan kami hendak mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun dan menyertai setiap kami dalam seluruh tugas, kegiatan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan seluruh tugas, tanggung jawab pada pekan yang akan datang ini. Biarlah kami tetap dalam kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, silahkan duduk. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.